warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Ulatul Iza. Saya dari kelas E Bimbingan dan Konseling. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang film Laskar Pelangi dari perspektif sosiantropologi pendidikan, khususnya dalam 4 konsep utamanya. Yang pertama ada sosialisasi dan penyesuaian diri, yang kedua pranata dan stratifikasi sosial, yang ketiga mobilitas sosial, serta yang terakhir yang keempat perubahan sosial. Nah, mari kita mulai dari konsep pembahasan yang pertama. Oke, ini soal yang cukup mendalam dalam menggabungkan suatu teori sosiologi dengan menganalisis film Laskar Pelangi. Nah, kita mulai saja dari pertanyaan nomor pertama. Nah, yang pertama itu identifikasi fenomena sosiologi dalam film Laskar Pelangi terkait konsep. Nah, di mana sosialisasi dan penyesuaian diri itu ada sosialisasi, di mana terlihat saat anak-anak mulai masuk sekolah Muhammadiyah dan berinteraksi satu sama lain serta dengan guru Bu Muslimah dan Pak Harfan, mereka belajar nilai, norma, dan cara berperilaku. Yang kedua ada penyesuaian diri, di mana Ikal dan teman-temannya harus menyesuaikan diri dengan kondisi sekolah yang sangat sederhana, di mana keterbatasan ekonomi dan stigma dari masyarakat yang elit. Nah, yang selanjutnya ini ada hubungannya dengan pendidikan, di mana apa sih hubungannya itu? Pendidikan ini berperan sebagai agen sosialisasi utama yang dalam membentuk kepribadian anak-anak yang miskin agar bisa percaya diri dan memiliki harapan. Nah, yang kedua itu bagaimana pranata dan stratifikasi sosialnya. Nah, pranata sosialnya itu sebagai sekolah Muhammadiyah sebagai pranata pendidikan yang berperan membentuk karakteristik siswa walaupun dalam kondisi terbatas. Nah, yang selanjutnya ada stratifikasi sosialnya. Di sini ada perbedaan kelas antara anak-anak dan keluarga miskin, murid Muhammadiyah dan anak-anak orang kaya atau pejabat yang sekolah di PN Timah. Ini mencerminkan ketimbangan akses terhadap fasilitas pendidikannya, di mana selanjutnya ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, pendidikan dengan idealnya meratakan kesempatan justru memperlihatkan ketimbangan, terutama jika hanya bisa diakses oleh kelompok sosial tertentu. Nah, selanjutnya bagaimana itu mobilitas sosialnya, di mana terjadi ketika beberapa murid terutama Ikal, Lintang, dan Mahar menunjukkan potensi luar biasa melalui pendidikan. Lintang walaupun dia miskin sangat cerdas dan sering memenangkan lomba cerdas cermat. Namun keterbatasan ekonomi Lintang harus berhenti sekolah karena ayahnya meninggal, menjadi penghambat mobilitas sosialnya. Nah, selanjutnya ada hubungannya dengan pendidikan, di mana pendidikan adalah sarana utama mobilitas sosial, tapi dalam masyarakat yang tidak adil berpendidikan tidak selalu menjamin perpindahan kelas sosial. Selanjutnya bagaimana perubahan sosialnya? Nah, perubahan itu bisa terjadi secara bertahap di masyarakat. Nah, Belitung karena kehadiran guru-guru yang idealis yang membuktikan bahwa pendidikan bermutu bisa muncul dari mana saja. Nah, para murid juga mulai memiliki cita-cita dan semangat mengubah nasib lewat pendidikan. Nah, hubungannya dengan pendidikan juga, pendidikan juga bisa menjadi agen perubahan sosial yang membawa nilai-nilai baru termasuk kesetaraan dan harapan. Nah, di mana kita akan membahas tentang sosialisasi dan penyesuaian diri dari menit ke menit. Nah, dari menit per 5 ke 20 sosialisasi terlihat jelas saat anak-anak baru memulai sekolah di Muhammadiyah, di mana mereka berasal dari berbagai latar belakang keluarga, baik itu miskin dan harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat sederhana. Nah, di mana proses sosialisasi ini terjadi saat mereka belajar berinteraksi satu sama lain, di mana membangun kerjasama dan menyesuaikan diri dengan cara belajar yang baru. Nah, selanjutnya
Pendidikan dalam hal yang berperan sebagai agen sosialisasi utama yang membentuk kepribadian dan nilai-nilai hidup mereka. Selanjutnya yang kedua, pranata dan stratifikasi sosial dari menit ke-25 sampai 45, di mana sekolah Muhammadiyah dalam film ini merepresentasikan sebuah pranata sosial, yaitu lembaga pendidikan yang berfungsi membentuk karakter siswa. Namun di sisi lain, stratifikasi sosial sangat terasa. Anak-anak dari keluarga yang kaya bersekolah di PN Timah dengan fasilitas mewah, dan sementara untuk anak-anak yang miskin hanya punya sekolah rakyat dengan guru yang terbatas. Namun disinilah kita melihat bagaimana pendidikan itu mencerminkan ketimbangan sosial, bukan hanya sebagai alat pemersatu, tapi juga bisa memisahkan kelas. Nah, selanjutnya ada mobilitas sosial dari menit ke-50 sampai ke-75. Nah, mobilitas sosial ini mulai terlihat dari saat murid seperti Lintang menunjukkan kecermelangannya itu. Ia bisa mewakili anak-anak yang miskin dan yang mencoba naik kelas melalui jalur pendidikan. Nah, bersama dengan temannya Mahar dan Ikal, mereka memenangkan lomba cerdas cermat dan membuat masyarakat mulai memandang mereka dengan kagum. Tapi sayangnya realita keras, dan di mana mereka tetap dihalangi oleh mereka. Nah, ketika ayah Lintang ini meninggal, ia harus putus sekolah demi keluarganya. Nah, ini juga dapat menggambarkan bahwa pendidikan memang membuka peluang, namun belum tentu menjamin mobilitas sosial tanpa dukungan sistematik. Yang keempat, selanjutnya perubahan sosial dari menit ke-90 sampai 120, di mana perubahan sosial menjadi klimaks dari perjalanan panjang mereka. Nah, pendidikan yang terjadinya dianggap remeh oleh masyarakat dan mulai dihargai. Nah, di mana Ikal berhasil melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Nah, sekolah Muhammadiyah ini tetap berdiri menjadi simbol perjuangan dan harapan. Nah, di mana melalui karakteristik guru seperti Bu Muslimah dan Pak Harfan, pendidikan ini terbukti mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap masa depan. Nah, baik, kita akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3, di mana menjelaskan mengapa aktor mengalami proses tersebut. Nah, yang pertama itu adalah sosialisasi dan penyesuaian diri. Nah, mengapa? Karena para tokoh utama ini, Ikal, Lintang, dan Mahar, dan lain-lain berasal dari keluarga miskin dan lingkungan sosialnya juga yang berbeda-beda, sehingga ketika mereka masuk ke sekolah Muhammadiyah, mereka perlu belajar beradaptasi dengan satu sama lain. Nah, di mana dia harus memahami aturan sekolah dan membentuk identitas sosial yang baru. Sekolah yang menjadi tempat mereka membangun solidaritas, memahami nilai, dan mengenal jati diri. Nah, pertanyaan kedua yaitu ada pranata dan stratifikasi sosial, di mana mengapa? Karena masyarakat Belitung saat itu sudah terbagi dalam kelas sosial. Anak-anak pegawai PN Timah berada dalam kelas atas, sedangkan anak-anak miskin hanya memiliki akses ke sekolah seadanya, di mana pranata pendidikan mencerminkan ketimbangan sosial dalam masyarakat, sehingga aktor terjebak dalam sistem yang mengklarifikasikan mereka berdasarkan status ekonominya. Selanjutnya ada mobilitas sosial. Mengapa? Karena para tokoh memiliki cita-cita untuk memperbaiki kehidupan mereka melalui pendidikan. Lintang sangat cerdas dan berprestasi. Ikal rajin dan penuh semangat. Mereka berharap pendidikan bisa membawa mereka naik ke status sosial yang lebih baik. Tapi hambatan ekonomi tetap menjadi kendala yang besar. Selanjutnya, perubahan sosial. Mengapa? Karena melalui perjuangan tokoh-tokoh seperti Bu Muslimah, Pak Harfan, dan murid-muridnya terjadi pergeseran secara pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Nah, awalnya sekolah Muhammadiyah itu dipandang remeh, namun kemudian masyarakat mulai mengakui bahwa pendidikan bisa mengubah masa depan dan menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang keempat. Jelaskan bagaimana aktor-aktor mengalami proses tersebut. Nah, yang pertama kita bahas tuh sosialisasi dan penyesuaian dirinya. Nah, bagaimana itu?
mereka bisa belajar bersama di sekolah yang sederhana. Yang kedua, Ikal dan teman-temannya awalnya malu, takut, tapi kemudian mulai saling mendukung. Yang ketiga, mereka mengikuti aturan sekolah, menjalin persahabatan, bahkan menyesuaikan diri dengan kondisi belajar tanpa fasilitas. Nah, selanjutnya bagaimana peranata dan stratifikasi sosialnya. Nah, terlihat dari konstruk sekolah Muhammadiyah yang sangat sederhana ini dibandingkan sekolah PN Timah. Nah, ketika mereka diejek oleh siswa-siswa dari sekolah kaya, siswa berpendidikan memperkuat struktur kelas sosial yang dirasakan langsung oleh tokoh-tokoh utama. Selanjutnya, bagaimana mobilitas sosialnya? Nah, Lintang menjadi simbol kecerdasan dari kelas bawah. Dia memenangkan lomba cerdas cermat. Nah, Ikal ini kemudian berhasil melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Nah, di mana mereka berusaha menggunakan pendidikannya untuk meningkatkan derajat keluarga mereka. Nah, selanjutnya bagaimana perubahan sosialnya? Nah, perubahan sosialnya di sini, sekolah Muhammadiyah itu harus tetap berdiri dan menjadi pusat harapan bagi anak-anak miskin. Nah, Ikal yang dewasa menjadi bukti bahwa pendidikan bisa mengubah nasib kita. Nah, selanjutnya guru dan murid menjadi agen perubahan yang memperluas kesadaran masyarakat tentang pentingnya itu pendidikan.